Halo semuanya, selamat datang di Ngobrol Sehat bareng kita. Hari ini kita bakal ngobrolin topik yang super penting, yaitu tentang organ reproduksi pada perempuan. Iya, kenapa sih penting? Karena organ reproduksi itu fungsinya luas banget. Seperti berperan dalam menstruasi, hormon, dan kesehatan tubuh secara keseluruhan. Semua proses penting kayak haid dan kehamilan tuh pusatnya ada di organ-organ ini. Keren banget kan? Oke, pertama kita bakalan bahas mulai dari bagian eksternal atau bagian luar yang disebut vulva. Vulva ini adalah seluruh organ reproduksi bagian luar wanita. Nah, bagian-bagian vulva terdiri dari yang pertama ada labia mayora atau yang juga dikenal sebagai bibir besar, yang memiliki fungsi untuk melindungi sistem reproduksi wanita bagian internal dari infeksi. Labia mayora biasanya ditutupi oleh rambut kemaluan setelah masa pubertas dan memiliki jaringan lemak, kelenjar keringat, serta kelenjar minyak. Yang kedua adalah labia minora atau bibir kecil yang terletak tepat di dalam labia mayora dan mengelilingi lubang vagina serta uretra. Labia minora memiliki ukuran yang berbeda-beda pada setiap wanita. Kulit labia minora memiliki tekstur yang sangat halus dan cenderung mudah mengalami iritasi maupun membengkak. Yang ketiga ada klitoris. Klitoris adalah tonjolan kecil yang terletak di antara labia minora. Klitoris ditutupi oleh lipatan kulit yang disebut preputium dan sangat sensitif terhadap rangsangan. Yang keempat ada lubang vagina. Lubang vagina merupakan bagian luar dari vagina yang menjadi tempat keluarnya darah saat menstruasi serta sebagai jalan lahir. Yang kelima ada hymen. Hymen adalah lipatan membran atau jaringan tipis yang menutupi sebagian dari lubang vagina. Membran ini akan terbentuk selama masa perkembangan janin hingga bayi lahir. Yang terakhir uretra, yaitu tempat untuk buang air kecil. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian organ reproduksi internal atau bagian dalam. Yang pertama ada vagina. Vagina merupakan saluran berbentuk seperti tabung berotot yang menghubungkan leher rahim atau serviks dengan bagian luar tubuh. Lebih tepatnya, organ ini terletak di belakang kandung kemih dan berada di bagian bawah rahim. Vagina bersifat elastis dan dapat melebar saat melahirkan bayi ataupun menyempit untuk menahan tampon yang berfungsi sebagai pembalut wanita saat menstruasi. Selain itu, vagina juga dilapisi oleh selaput lendir untuk menjaga kelembapannya. Yang kedua ada rahim atau uterus, yaitu merupakan organ berongga yang berbentuk menyerupai buah pir yang menjadi tempat bagi janin untuk tumbuh dan berkembang sebelum dilahirkan. Nah, rahim terdiri dari dua bagian utama, yaitu ada serviks atau leher rahim. Merupakan bagian dari rahim berbentuk silinder yang menghubungkan rahim dengan vagina. Serviks dapat mengalami dilatasi atau melebar agar bayi dapat keluar saat proses persalinan. Selain itu, serviks juga akan produksi lendir alami untuk melindungi vagina dari infeksi dan membantu sperma bergerak menuju rahim. Kemudian ada korpus atau disebut juga dengan badan uterus, merupakan bagian fleksibel dari rahim yang dapat mengembang sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan janin selama masa kehamilan. Korpus juga menjadi tempat masuknya sperma dan luruhnya lapisan dinding rahim dan sel telur saat tidak terjadi pembuahan Yang ketiga ada tuba Fallopi atau ovinduk, yaitu dua saluran kecil yang masing-masing menghubungkan ujung kiri dan kanan rahim atas dengan ovarium. Bagian ini berfungsi sebagai tempat berjalannya sel telur. Yang terakhir ada inung telur atau ovarium, yaitu bagian dari sistem reproduksi wanita yang berada di sisi kiri dan kanan pada rongga panggul, serta bersebelahan dengan bagian atas rahim. Fungsi utama dari ovarium ini adalah untuk memproduksi ovum, hormon estrogen, serta hormon progesteron. Jadi, sistem reproduksi ini punya beberapa fungsi utama. Yang pertama, mengatur siklus menstruasi. Yang kedua, menghasilkan sel telur. Yang ketiga, tempat pembuahan dan kehamilan. Dan yang terakhir, menghasilkan hormon yang penting buat kesehatan tubuh wanita. Semua organ yang tadi kita bahas itu kerja bareng, kayak tim solid. Nah, selain itu, penting juga nih buat tahu beberapa penyakit yang bisa menyerang sistem reproduksi wanita. Yuk kita bahas beberapa yang umum. Nah, yang pertama ada endometriosis, yaitu kondisi di mana jaringan yang biasanya melapisi rahim tumbuh di luar rahim. Hal ini bisa menyebabkan nyeri hebat saat menstruasi dan masalah kesuburan. 2. Ada PCOS atau sindrom ovarium polikistik, yaitu gangguan hormon yang menyebabkan ovarium membesar dan membentuk banyak kista kecil. Gejalanya bisa termasuk haid tidak teratur, jerawat, dan pertumbuhan rambut berlebih. 3. Fibroid rahim, yaitu tumor jinak yang tumbuh di rahim, bisa menyebabkan haid yang berat dan nyeri panggul. 4. Kista ovarium, yaitu
kantung berisi cairan yang tumbuh di ovarium. Sebagian besar tidak berbahaya, tapi yang besar bisa menyebabkan nyeri. 5. Vaginitis, yaitu peradangan pada vagina yang bisa disebabkan oleh infeksi bakteri, jamur, atau parasit. Gejalanya termasuk gatal, keputihan, dan bau tidak sedap. 6. Kanker ginekologi, yaitu termasuk kanker serviks, ovarium, dan rahim. Dan yang terakhir, ada penyakit radang panggul, yaitu infeksi pada organ reproduksi bagian atas yang bisa menyebabkan nyeri perut bawah dan masalah kesuburan. Supaya sistem reproduksi tetap sehat, ada beberapa hal yang penting dilakukan. Pertama, jaga kebersihan area kewanitaan seperti menggunakan air bersih dan menghindari sabun yang mengandung pewangi. Kedua, hindari penggunaan produk yang bisa mengganggu pH seperti douching atau semprotan kewanitaan. Ketiga, periksa ke dokter secara rutin, terutama jika ada gejala yang tidak biasa. Keempat, gunakan pengaman saat berhubungan seksual untuk mencegah penyakit menular seksual. Nah, itu dia rangkuman seru tentang organ reproduksi pada wanita. Tubuh kita tuh luar biasa banget ya. Kalau kita ngerti cara kerjanya, kita bisa lebih peduli dan tahu cara ngejaganya dengan baik. Betul banget, tubuh kita tuh luar biasa. Dan semakin kita kenal, semakin kita bisa jaga dengan baik.